Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat pebisnis, pedagang, dan juga para saudagar. Berjumpa dengan saya, Dedi Sani, masih dalam rambu-rambu persaingan usaha. Kita sudah melewati 4 rambu persaingan usaha. Apakah masih ingat? Ya, coba kita review. Yang pertama adalah rambu tentang penguasaan produksi yang dilakukan secara individual. Kemudian penguasaan produksi yang dilakukan secara berkelompok. Yang ketiga, pengaturan produksi ataupun pengaturan pasokan. Yang keempat adalah pembentukan gabungan perusahaan. Apa-apa yang perlu dicermati dari 4 kegiatan ataupun aktivitas bisnis ini, silakan teman-teman kembali melihat video saya sebelumnya. Nah, sekarang masuk ke rambu yang kelima, yaitu penguasaan hulu hilir atau yang sering disebut ataupun dikenal dengan integrasi vertikal. Penguasaan produksi dengan pengintegrasian hulu sampai dengan hilir membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Oleh karenanya, tidak semua pelaku usaha bisa melakukan penguasaan dari hulu sampai hilir. Bahkan biasanya karena tingginya kapital untuk melakukan proses penguasaan hulu ke hilir dilakukan secara kontraktual ataupun kerjasama antar pelaku usaha yang ada di pasar. Penguasaan hulu hilir sederhananya adalah penguasaan produksi atas sejumlah produk yang merupakan satu rangkaian produksi barang ataupun jasa. Apa pertimbangan pelaku usaha untuk melakukan proses penguasaan hulu hilir? Di antaranya adalah karena pertimbangan efisiensi. Bahwa pelaku usaha melakukan penguasaan sisi hulu sampai sisi hilir diharapkan menghasilkan satu produk yang efisien dan juga terhindar dari kekhawatiran tidak terjambinya sumber pasokan input maupun tidak terdistribusikannya barang yang dihasilkan di sisi hilirnya. Nah, dalam hukum persaingan, integrasi vertikal tidak dilarang secara mutlak. Artinya, siapapun bisa dibolehkan untuk melakukan proses pengintegrasian. Karena integrasi vertikal bukanlah haram dalam hukum persaingan. Dibolehkan, tetapi ingat, dalam proses penguasaan hulu hilir ini ada rambu-rambunya. Apa yang perlu diperhatikan? Ingat baik-baik, rambu yang kelima tentang penguasaan hulu hilir. Bahwasanya penguasaan hulu hilir tidak boleh dilakukan ketika mengakibatkan pemusatan kekuatan ekonomi yang mengakibatkan praktek bisnis tidak jujur atau perbuatan melawan hukum atau menghambat persaingan dan merugikan kepentingan umum. Ingat 4 faktor, 4 variabel yang selalu harus teman-teman pedagang ataupun pebisnis ingat-ingat. 4 indikator ini adalah indikator ataupun parameter dari rusaknya pasar akibat perilaku persaingan. Oleh karenanya, pastikan integrasi vertikal yang Anda lakukan tidak menimbulkan 4 indikator ini. Tetap bersama saya Dedi Sani, insya Allah kita semuanya dimudahkan, terutama saya untuk berbagi mengenai rambu-rambu persaingan. Selanjutnya, rambu persaingan yang keenam, yaitu bersekongkol menghambat produksi. Biar tidak ketinggalan, silakan subscribe dan atau jika memang dianggap bermanfaat, silakan bagikan materi ini sehingga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Materi-materi persaingan usaha yang lain bisa juga Anda dapatkan di website saya di www.trainingpersaingan.com. Saya Dedi Sani, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.